Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah Baik. sehat Bapak. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, anak-anak semuanya. Ya, silahkan salah satu bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Indra, silahkan bisa dipimpin. Baik Pak, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kegiatan pembelajaran ini lebih lancar dan lebih baik. Berdoa dalam hati mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, pada pertemuan kali ini ya, sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Ilviana ada? Ya Pak. Ada ya. Kemudian ada Indra, Hadir Pak. Melisa, Nining, Ramliman, ya. Hadir Pak. Hadir Pak. Sudah masuk semuanya ya. Ya, setelah sebelumnya kita telah mempelajari bab tentang EPC, ya. Pada hari ini kita akan berganti materi tentang iklan online, ya. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu iklan online? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bapak. Pak Ramlinan, silakan. Ya, baik Pak. Menurut saya, iklan online itu adalah suatu promosi online dengan menampakkan suatu image, kemudian video itu berisi informasi mengenai suatu produk dengan tujuan tertentu, misalnya brand awareness, kemudian selling, dan lain sebagainya. Itu Bapak. Ya, bagus sekali. Ya, jadi iklan online adalah ya, info atau pesan yang disampaikan kepada khalayak umum dengan tujuan untuk mengenalkan, mengajak, dan membujuk agar khalayak umum atau masyarakat ikut dalam ajakan tertentu yang terpasang dan bisa terlihat di jaringan internet. Ya, kata kuncinya adalah disampaikan kepada khalayak umum, tapi dengan media jaringan internet seperti itu. Ya, kemudian di sini berkaitan dengan keuntungan online ada kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah tidak ada tanggal kedaluarsanya, yang kemudian kualitas paparannya, yang ketiga adalah kebebasan, jangkauan lebih luas, dan biaya lebih murah, seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis dari iklan online, ada 4 kurang lebih dari jenis-jenisnya. Yang pertama adalah direct advertising, kemudian self-service advertising, ad network, dan social media advertising. Ya, ada yang bisa membantu berkaitan dengan penjelasan direct advertising? Melisa mungkin? Halo Melisa. Melisa lagi di kamar mandi Pak. Saya boleh Pak? Ya, Nining mungkin bisa dibantu untuk penjelasan Ya, berkaitan jadi dengan direct advertising itu apa? ya Bapak, jadi direct advertising adalah iklan online di mana pemasangan iklan dan pemilik media berhubungan langsung dan mendatangi kontrak untuk menampilkan iklan. Media yang biasanya menjadi iklan jenis ini adalah website atau blog yang mempunyai layanan iklan dengan traffic rank yang cukup tinggi. Ya, betul. Jadi direct advertising adalah iklan online di mana pemasang iklan dan pemilik media berhubungan langsung dan menandatangani kontrak untuk menampilkan iklan. Ya, kata kuncinya adalah di sini pemasang iklan dan pemilik media itu berhubungan langsung atau direct, seperti itu. Ya, kemudian materi ini adalah contoh dari direct advertising. Jadi ini adalah website atau laman dari detik.com. Di sini tersisipi atau dimasuki berkaitan dengan direct advertising, di mana ada beberapa iklan, yaitu dari blibli.com seperti ini. Ya. Ya. Untuk yang kedua adalah self-service advertising. Ya. Ada yang bisa membantu untuk membacakan? Linda? Saya Pak. Ya.
bisa dibantu untuk menjelaskan berkaitan dengan self-service advertising? Self-service advertising adalah pendekatan iklan baru di mana tampilan serta teks dikerjakan sendiri oleh pemasang iklan melalui metode proses yang dilakukan sendiri dalam jaringan. Ya, terima kasih Ilviana ya. Berkaitan dengan self-service, ini adalah pendekatan iklan baru di mana materi iklan menempatkan iklan tampilan serta teks dikerjakan sendiri. Nah, kata kuncinya adalah self-service, yaitu pemasang iklannya mengerjakan sendiri berkaitan dengan iklannya, seperti itu. Lanjut, yaitu yang ketiga adalah ad network. Ya. Ada yang bisa membantu berkaitan dengan menjelaskan apa itu ad network? Pak Ramlina mungkin? Ramlina? Atau Mahfir? Ya, bisa Bapak. Ya, silakan. Ramli. Baik, ad networks adalah sebuah jaringan yang menghubungkan antara pemasangan iklan dengan pemilik situs web, kemudian biasanya menargetkan iklan-iklan yang tidak mempunyai target konsumen khusus. Pemasangan iklan di sini biasanya mengincar sebanyak mungkin orang yang melihat iklan yang ini. Contohnya adalah value click, media, dan tribal ocean. Sudah Bapak? Ya, terima kasih sudah dijelaskan berkaitan dengan ad network, yaitu adalah sebuah jaringan yang menghubungkan antara pemasang iklan dengan pemilik situs web. Ya, kata kuncinya itu adalah di mana di sini pemasang iklan langsung berhubungan langsung dengan pemilik situs. Ya, ini adalah yang terakhir yaitu social media advertising. Ada yang bisa membantu? Bu Linda? Linda, mohon maaf. Social media advertising, social media advertising adalah iklan yang memanfaatkan media sosial sebagai platformnya. Beberapa contoh iklan media sosial yang populer adalah Instagram ad, Facebook ad, dan Twitter ad. Ya, terima kasih. Jadi kata kuncinya adalah iklan yang memanfaatkan media sosial sebagai platformnya. Jadi ada yang di sini yang sudah terkenal berkaitan dengan social media advertising. Di sini adalah contohnya adalah Instagram Ads dan Facebook Ads dan Twitter Ads seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari Instagram Ads ya, di mana terdapat keterangan yaitu sponsor di bawah nama brand ya. Biasanya nama brandnya di pojok kiri atas, kemudian ada keterangan sponsor di bawah dari brand tersebut seperti itu. Di mana untuk iklan ini adalah iklan Milna dan pemasarannya melalui Instagram Ads. Ya, kemudian contoh yang kedua ini adalah contoh dari Instagram Ads juga. Terdapat keterangan tulisan shop now atau di belanja sekarang. Ya, di bawah iklan. Apabila kita klik untuk iklan shop now tersebut, maka kita nanti akan dibawa masuk ke halaman website atau halaman sosial media dari pengiklan tersebut. Contohnya di sini adalah Burger King ya. Meskipun kita tidak memfollow akun dari Burger King, tapi karena memang dari Burger King sudah bekerja sama dan sudah memasang iklan, dan kita salah satu dari targetnya, otomatis nanti kita akan iklan tersebut akan masuk dalam beranda Instagram kita, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada tips membuat konten iklan. Ya. Ada beberapa tips di sini, kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama adalah membuat headline yang menarik, di mana dalam membuat headline itu ada tipsnya juga. Yang pertama adalah headline ditujukan untuk target market yang spesifik, kemudian gambarkan masalah pembaca dan berikan solusi terbaik. Kemudian ada berikan fakta-faktanya, kemudian gunakan kata-kata yang memikat. Nah, ini yang paling penting dan harus dilakukan. Misalnya adalah hemat, diskon, promo, cepat, praktis, mudah, terbukti, dijamin, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah contoh dari membuat headline, ya, di mana ini adalah iklan melalui Facebook Ads. Ya. Ada iklan berkaitan dengan
ada headline-nya. Di sini ada keterangannya adalah wangi tahan lama, parfum original terbukti keasliannya sudah diruqyah sebelum packaging. Nah, ini ada kata-kata yang menarik di mana headline-nya dari parfum tersebut sudah diruqyah, seperti itu. Ya. Yang kedua, untuk tipsnya adalah membuat deskripsi iklan, di mana untuk tipsnya yaitu gunakan bahasa yang mudah dimengerti audiens. Jadi sebaiknya apabila produknya dipasarkan untuk skala nasional, gunakan bahasa Indonesia. Gitu. Jangan digunakan bahasa daerah. Kemudian buat penjelasan secara singkat atau tidak berbelit-belit, pastikan deskripsi yang kamu buat dapat dipercaya. Ya. Kemudian ini adalah contoh dari membuat deskripsinya. Ya. Biasanya deskripsi iklan memang dijadikan caption, ya, tidak masuk di dalam desain iklan tersebut. Lanjut, yang ketiga adalah ciptakan konten secara visual. Ya. Di sini ada beberapa tips untuk menciptakan kontennya secara visual. Yang pertama adalah buat gambar atau video yang menarik. Kemudian gambar atau video harus relevan. Kemudian gambar atau video mampu menggambarkan isi iklan dan durasinya tidak terlalu panjang. Lanjut, ini adalah contoh dari menambahkan visual di dalam desain iklan, ya, di mana ini adalah produk Pringles Indonesia, yaitu berkaitan makanan ringan, tapi di dalamnya ada visual dari permainan Mobile Legends, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah buat call to action atau CTA, di mana CTA ini digunakan untuk penghubung antara pembeli dengan penjualnya. Nah, berikut adalah contoh dari CTA atau call to action. Nah, akan ada tombol di pojok kanan bawah, ada tulisan kirim pesan. Ketika nanti calon pembeli mengklik tombol tersebut, nanti akan dibawa ke di situ adalah WhatsApp-nya dari Chickenin, seperti itu. Ya, berikut adalah tutorial, ya, karena nanti kalian diharuskan membuat suatu desain yang sudah memuat keempat unsur dari tips dalam membuat desain iklan tersebut. Nah, untuk link dari tutorial membuat desain menggunakan Canva, di sini saya sudah men-share melalui grup kelas. Silakan nanti dicek grup kelasnya untuk video tutorialnya melalui YouTube-nya. Kalau misalkan tidak tersedia kuota, di sini saya tampilkan untuk video secara offline-nya. Oke, caranya untuk membuka Canva, ini kita harus terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Jangan lupa gunakan koneksi internet yang bagus. Kemudian kita buka jendela, kemudian di sini kita ketik Canva. Seperti ini. Setelah itu nanti kita klik canva.com, nanti akan muncul Canva seperti ini. Nah, ini awalnya seperti ini, tapi ini bahasa bahasanya. Nah, yang bahasa Inggris seperti ini. Di halaman home ini, kita pilih template yang sesuai untuk iklan. Nah, iklan yang paling baik itu biasanya yang rasionya ini panjang kali lebarnya ini 1:1. Karena di Instagram bisa digunakan, di Facebook bisa digunakan, di WA juga bisa digunakan. Nah, kita akan pilih yang Instagram post ini, oke? Nah, setelah kita buka template, nah kemudian kita pilih template yang menurut kita sesuai. Nah, saya tertarik dengan template yang ini. Ini gratis, tapi yang Kung Fu Hey ini kita harus bayar. Kita pilih yang gratis aja. Nah, kita akan menggunakan template ini, klik yang ungu ini. Nah, setelah kita menemukan template yang kita inginkan, kita bisa mengedit template ini sesuai dengan kemauan kita. Kita pengen ubah lobsternya ini menjadi gambar donat. Makanya kita akan membuat iklan tentang donat kentang. Nah, di sini adalah di sebelah kiri kita ini kita bisa lihat
menu yang ada di canva.com. Yang pertama ada template, kemudian download, kemudian foto, kemudian stiker, kemudian teks. Nah, Anda bisa ekspor mandiri seperti itu ya. Oke, kita akan mengubah gambar lobsternya ini menjadi gambar donat. Ya. Kurang lebih berikut adalah tutorialnya ya. Jadi nanti silahkan bisa dicek di grup kelas. Di sini saya sudah membagikan untuk LKPD berkaitan lembar kerja peserta didik. Kemudian silakan dibaca, dicermati berkaitan untuk tugasnya, di mana kalian diharuskan membuat desain iklan menggunakan aplikasi Canva. Gitu. Yang langkah pertama, silakan kalian masuk ke aplikasi Canva, di mana ini bisa diakses melalui komputer maupun gawai atau telepon, seperti itu. Ya, untuk project kali ini kita sepakati yaitu adalah karena satu pertemuan ini adalah 4 kali 45 menit, ya, jadi masih tersisa 2 kali 45 menit. Silahkan nanti 2 kali 45 menit tersebut digunakan untuk menyelesaikan project ini. Ya. Kemudian silahkan mendesain sesuai barang yang akan nanti dipromosikan, kemudian hasil desain tersebut nanti bisa dikirimkan melalui link bit.ly /iklan online 12 BDP. Ya. Nanti dari satu siswa yang sudah mengirimkan, nanti saya tunjuk untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah jelas untuk tugasnya? Jelas, Bapak. Ya. Silahkan bisa dimulai untuk pengerjaan pembuatan desain iklan online-nya. Waktunya kurang lebih 2 jam, tapi nanti ada waktu sesi untuk presentasinya. Kurang lebih seperti itu. Ya, silahkan bisa dimulai. Ya, sudah selesai semuanya untuk membuat desain iklan online? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, saya tunjuk satu anak untuk mewakili mempresentasikan hasil kerjanya berkaitan dengan membuat desain iklan online ya. Nining bisa mempresentasikan? Bisa, Bapak. Silakan Nining bisa Jadi menampilkan desainnya terlebih dahulu, ya, kemudian nanti dijelaskan produknya itu seperti apa. ya Bapak, siap. Jadi ini adalah desain yang sudah saya buat. Ya, sudah terlihat ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kopi Kemawi, adalah kopi otentik dari Desa Kemawi, Kecamatan Sungai Gede, Kabupaten Banyumas. Di mana dari kopi ini memiliki keunggulan dari kopi yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, kopi yang digunakan masih alami dan diambil dari petani Desa Kemawi, Banyumas. Kemudian yang kedua, tanpa bahan pengawet dan pemanis. Yang ketiga, menggunakan penyajian drip bag sehingga aroma kopi lebih keluar tanpa ampas. Yang terakhir, yaitu menggunakan gula murni yang jelas lebih sehat. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Bu Nining. Bisa tepuk tangan untuk Bu Nining. Ya, sedikit koreksi ya berkaitan dengan desain yang sudah dibuat, berkaitan dengan unsur keempat tadi. Yang pertama memang sudah ada berkaitan dengan headline-nya, kemudian di sini juga sudah ada Banyumas Authentic Coffee, yaitu di sini adalah tagline namanya, yaitu yang mencirikan dari produk tersebut. Ya, di sini adalah kelebihannya yaitu tagline-nya Banyumas Authentic Coffee. Ya. Kemudian sudah ada juga berkaitan dengan visualnya. Di situ sudah ada bentuk ataupun gambarnya. Kemudian
sudah ada lagi adalah di bawah, yaitu ada call to action namanya, yaitu adalah apabila ada pembeli ingin membeli, itu adalah yang digunakan sebagai jembatannya, seperti itu. Kemudian mungkin nanti bisa ditambahkan ini berkaitan dengan desainnya, yaitu mungkin berkaitan dengan seperti promo atau harganya bisa langsung dituliskan di situ. Seperti itu. Ya, Ya. Bapak. Kemudian apakah materinya sudah jelas untuk pertemuan kali ini? Cukup jelas ya Pak. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini minta tolong salah satu bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran kali ini, atau kita sebut refleksi ya. Silakan Kurniasih bisa menyimpulkan berkaitan dengan refleksi pada pertemuan kali ini. Baik Pak Irfan, saya mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi refleksi pembelajaran pada kali ini kita sudah belajar mengenai pengertian dari iklan online, kemudian jenis-jenis iklan online, tips membuat desain iklan online, dan membuat desain iklan melalui aplikasi Canva yang sangat menarik Bapak. Terima kasih Kurniasih sudah menyimpulkan berkaitan dengan pembelajaran kali ini. Betul, jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari beberapa poin, yaitu yang pertama tadi adalah apa itu iklan online atau pengertiannya, kemudian ada jenis-jenis dari iklan online-nya, kemudian tips dalam membuat iklan online, dan kita langsung mempraktikkan berkaitan dengan proyeknya, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, ya, nanti kalian diharuskan atau kita mengingat berkaitan dengan materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan cara menjalankan iklan online. Ya, jadi setelah kita sudah membuat iklan online-nya, nanti kita akan menjalankan atau mendistribusikan dari iklan online tersebut, seperti itu. Ya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ya. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang belum benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.